Masih bersama dengan program Talkshow spesial PT Petrokimia Gresik, Solusi Memakmurkan Negeri. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Kang Muhammad Hidayat dan juga ada Kang Muklis Hizbullah ya, agronomis MUT Petrokimia Gresik. Oke, sekarang kita akan cek dulu nih WhatsApp yang sudah pada masuk. Ini banyak sekali, nanti siap-siap aja ya untuk jawabin pertanyaan. Karena ini luar biasa nih antusiasnya sore hari ini untuk menyimak obrolan kita. Sepertinya banyak praktisi pertanian juga nih yang udah kasih pertanyaan ya. Kita cek-cek dulu nih, faktor apa saja yang membuat pupuk tidak maksimal. Kemudian ada juga yang bertanya terkait bagaimana caranya untuk mengedukasi anak muda biar semangat bertani katanya gitu ya. Nanti kita bakal bacain kembali satu persatu ya. Kita kasih dulu informasi nih untuk Anda semuanya. Mungkin ini juga akan menjawab sebagian pertanyaan dari para pendengar yang sudah masuk di WhatsApp ini, Kang. Bagaimana nih Kang terkait pemupukan yang berimbang? Karena kenyataannya di lapangan, petani percaya bahwa keunggulan NPK Ponska Plus itu benar adanya. Nah, namun jika dilihat dari harga NPK Ponska Plus yang lebih mahal, juga menyebabkan biaya usaha tani tentunya juga menjadi tinggi. Nah, apa solusi yang tepat untuk penggunaan pupuk yang tetap unggul, namun dengan harga yang lebih terjangkau? Apakah ada pupuk lain yang penggunaannya juga sama dengan NPK Ponska Plus ini nih Kang? Ya, baik. Jadi memang NPK Ponska Plus itu ya memang sudah menjadi produk unggulan dan kualitasnya memang sudah terjamin, Kang. Nah, dan juga sudah menjadi rahasia umum memang kalau pupuk non subsidi itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi. Nah, jadi ada cara yang bisa kita tanggulangi seperti itu untuk menekan biaya produksi yang terlalu tinggi. Nah, biasanya petani kan memang masih menggunakan pupuk Ponska yang subsidi. Nah, untuk caranya bisa kita campurkan saja Ponska subsidi itu dengan NPK Ponska Plus. Nah, itu bisa kita campurkan untuk kita gunakan waktu proses pemupukan. Nah, selain itu juga kita juga harus menggunakan pupuk dengan bijak nih, Kang. Nah, jadi kita juga harus melakukan pemupukan itu secara berimbang. Nah, jadi di mindsetnya petani ini bahwa semakin banyak pupuk itu pasti nanti hasilnya pun ya semakin banyak hasil panennya. Nah, sebenarnya mindset seperti itu kurang tepat. Nah, makanya kalau pupuknya terlalu banyak bukan ke tanaman menjadi lebih bagus atau lebih panennya lebih meningkat, malah nanti ke tanaman itu malah bisa menjadi residu ke tanamannya, baik ke tanaman maupun ke tanahnya. Nah, ini kita harus edukasi ke petani juga bahwa pemupukan memang harus berimbang sesuai dengan kondisi tanah, kebutuhan hara tanaman supaya tanahnya itu juga terjaga dan hasil panennya tetap meningkat seperti itu. Oke, nah kemudian pertanyaannya apakah formulasi pemupukan berimbang tersebut berlaku untuk segala kondisi tanah atau untuk tanah tertentu saja nih Kak? Nah, kita balik lagi ke tanah nih ya berarti nih. Kalau untuk tanah sebenarnya semua pupuk itu bisa digunakan. Nah, tapi kita melihat lagi bahwa kondisi tanah ini kondisinya itu pasti berbeda-beda di setiap wilayah, di setiap tempat. Nah, sebagai contoh misal tanah ini kita golongkan menjadi tiga, ada tanah netral, tanah asam, dan juga tanah basah. Nah, tanah netral ini bisa kita katakan bahwa kondisi tanah pH-nya netral ini bahwa tanah tersebut kondisinya sedang sehat nih. Nah, sehat berarti kan sedang baik-baik saja. Nah, kalau tanahnya kondisinya pH-nya asam dan pH-nya itu basah, berarti kita golongkan bahwa kondisi tanah tersebut sedang sakit. Nah, kalau tanah sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus mengobatinya terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya atau pemupukan. Nah, jadi kalau tanahnya ini sakit, kondisinya pH-nya ini asam, contohnya, ini kita harus melakukan pengobatan atau tanahnya diobati dulu itu dengan kapur pertanian, gitu Kang. Jadi kapur pertanian ini memang fungsinya untuk menetralkan tanah dan menyehatkan tanah. Nah, kita gunakan, kita aplikasikan pada saat sebelum tanam. Jangan ketika tanam baru kapurnya itu kita campur atau pupuk campur dengan pupuk, nah itu kurang tepat. Jadi sebelum tanam kita tambahkan dulu kapur pertaniannya supaya tanahnya itu netral. Nah, lalu untuk ke proses pemupukannya. Nah, untuk pemupukannya sendiri
Petrokimia Gresik ini ada rumusnya nih Kang, rumus pemupukan. Oke. Nah, contohnya kita ambil ke tanaman padi saja. Di tanaman padi saja kita ada rumus pemupukan yaitu 532. 532. Ya, nah jadi 5-nya itu kita berikan pupuk organik sebanyak 5 kintal atau 500 kilo per hektar, lalu 3-nya itu 300 kilo pupuk NPK, dan 2-nya itu 200 kilo pupuk urea. Nah itu merupakan suatu pemupukan berimbang yang diperuntukkan untuk tanaman padi gitu Kang. Oke, nah tadi kan kita sudah tahu bahwasannya tanah pun harus diperhatikan. Kalau memang sakit harus disembuhkan dulu gitu Betul. ya Kang. Nah, ada pertanyaan bagaimana caranya untuk mendapatkan pelayanan uji tanah di wilayah yang belum pernah mendapatkan layanan tersebut. Tadi juga ada yang bertanya nih terkait uji tanah yang dilakukan untuk pupuk petrokimia Gresik itu apakah gratis dan bisa dilakukan di seluruh Indonesia atau seperti apa? Ya, untuk layanan uji tanah sendiri dari Petrokimia Gresik, mobil uji tanah ini sebenarnya sudah eksis Kang dari 2021 di Kuningan. Kita Oh, sebenarnya sudah keliling nih ke wilayah-wilayah Kuningan, tapi memang belum seluruhnya kita jumpai, kita kunjungi per kecamatan lah misalkan seperti itu. Nah, kita sebenarnya sudah cukup eksis nih di Kuningan. Kita juga biasa bertemu petani ataupun penyuluh-penyuluh setempat. Nah, jadi uji tanah ini dari Petrokimia Gresik sendiri merupakan suatu layanan Kang yang diberikan dari Petrokimia Gresik itu secara gratis, oke. tidak dipungut biaya. Nah, kalaupun nanti ingin diadakan pengujian tanah atau pengen diuji nih tanahnya di wilayahnya di sekitar Kuningan, biasanya ini kita bisa menghubungi BPP atau Balai Penyuluh atau penyuluh setempat nih Kang. Nah, Oke. kita partner dari mitra kita itu biasanya penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan, baik itu tingkat desa maupun kecamatan. Nanti bisa hubungi saja penyuluhnya ataupun ke kios-kiosnya yang terdekat itu. Nah, nanti bisa dihubungkan ke kita langsung. Nanti kita jadwalkan, kita datang ke wilayah tersebut gitu Kang. Ya, berarti tinggal kita yang mengajukan saja ya. Iya, betul. Oke, bisa di follow up nih buat Mani Megasore yang pengen melakukan uji tanah di daerahnya. Ini semakin sore ada lagi nambah pertanyaan mengenai satu pertanyaan mungkin yang menjadi keresahan juga sepertinya ini ya dari para orang tua mungkin ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Rio akumulasikan saja, Rio satuin aja. Ini bagaimana caranya membujuk kaum milenial menjadi petani modern yang tidak kotor lagi dan maju sesuai dengan perkembangan teknologi. Tadi juga ada yang mengatakan bagaimana nih supaya bangga menjadi seorang petani dan mempertahankan Indonesia menjadi negara agraria. Bagaimana cara mengedukasi anak mudanya? Ya, memang zaman ini atau sekarang sudah kita ketahui bersama bahwa anak muda ini sudah kurang minatnya nih Kang ke dunia pertanian, ingin terjun langsung ke dunia pertanian. Biasanya orang tua punya lahan, punya sawah ini ya karena tidak ada yang meneruskan, ya otomatis lahannya itu dijual begitu saja karena Betul. tidak ada yang meneruskan orang tuanya di dunia pertanian. Nah, memang ini menjadi PR kita bersama bahwa minat kaum muda atau milenial ini harus kita dorong lagi, harus kita beri semangat lagi bahwa dunia pertanian itu ya tidak selamanya tentang kotor-kotoran atau bermain lumpur lah seperti itu. Nah, kalau dari Petrokimia Gresik sendiri, kita ini setiap tahun ada yang namanya program Jambore Petani Milenial, Kang. Wah, seru Nah, tuh kayaknya ya, ya. jadi tiap tahun ini kita pasti mengundang petani-petani di setiap wilayah di seluruh Indonesia untuk bergabung ke Petrokimia Gresik. Kita berikan edukasi, kita berikan materi tentang pertanian, dan juga kita berikan penghargaan nih terhadap petani-petani milenial yang memang mempunyai potensi yang sangat luar biasa di dunia pertanian di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi jangan takutlah untuk kaum muda kita terjun ke dunia pertanian. Sebenarnya di pertanian ini ya untuk dibicarakan secara bisnis memang sangat menghasilkan kalau kitanya benar-benar serius kita Betul. tekuni gitu Kang. Oke, semoga terjawab ya untuk teman-teman yang mungkin kaum milenial yang mungkin merasa ragu juga gitu kan. Ternyata memang
banyak ilmu yang mungkin secara waktu semakin berkembang, apalagi adanya perkembangan teknologi ya, dan Petrokimia Gresik juga mewadahi itu untuk Anda terutama para petani yang sudah terjun di dunia pertanian. Tadi ada difasilitasi dengan Jambore itu luar biasa sekali ya dari seluruh Indonesia berarti Betul, ya. kumpul nanti di Petrokimia Gresik di Gresiknya. Wah, keren sekali. Untuk informasi lengkapnya mungkin bisa Anda cek aja di websitenya ya, Petrokimia Gresik untuk tahu lebih jelas seperti apa nih terkait kegiatan yang mendukung para petani tentunya ya. Oke, kita coba susuri dulu beberapa pertanyaan ya. Tadi Kak Indah, terima kasih sudah bergabung yang bertanya mengenai membujuk kaum milenial. Kemudian juga ada Ibu Suryani, selamat sore. Bagaimana cara pemupukan berimbang ya tadi semoga bisa menyimak ya sudah disampaikan melalui materi kemudian juga tadi bertanya mengenai edukasi anak muda oke semoga terjawab tadi ya kemudian ini ada yang bertanya nih masa kadaluarsa yang terdapat pada pupuk khusus Petrokimia Gresik bagaimana mungkin ya mengenalinya gitu ya atau berapa lama sih dari satu masa produksi itu Kang? Oke, jadi untuk pupuk sendiri terkait expired ini Kang ya, Mm-mm. atau masa kadaluarsa. Nah, ini unik nih kalau di pupuk ini beda Kang, tidak seperti makanan atau obat-obatan yang biasanya itu ada masa expirednya atau masa kadaluarsanya. Nah, kalau di pupuk sendiri untuk expirednya itu tidak ada. Oke. Tidak ada masa kadaluarsa. Yang ada itu biasanya tercantum di karung atau kemasannya itu cuma masa edar. Masa edar. Iya betul. Jadi kalau Oh, masa edar kan berarti masa selama pupuk itu diizinkan beredar di lapangan atau dijual di lapangan secara oke. masa edarnya gitu. Jadi kalau untuk expirednya itu tidak ada. Nah, Mhm. akan tetapi pupuk juga untuk secara kualitas ini bisa agak menurun nih. Nah, Mhm. untuk menanggulanginya, contohnya misal kita beli pupuk urea nih, pupuk urea. Pupuk urea kan memang kandungannya adalah nitrogen. Nah, Mhm. kandungan nitrogen ini kita tahu bahwa nitrogen ini gampang menguap nih Kang, Betul gampang betul. menguap atau cepat larut lah seperti itu. Nah, Iya. jadi tergantung kita cara menyimpannya. Mhm. Cara menyimpan pupuk ureanya ini dengan baik dan benar di suhu yang tidak terlalu panas misal Panas. dan juga tidak langsung apa ya ditaruh di bawah lantai lah seperti itu. Oke. Harus kita beri alas gitu. Nah, Mhm. jadi untuk expirednya ini tidak ada kalau untuk pupuk. Oke, jadi perhatikan masa edarnya saja ya. Untuk Kang Dani, terima kasih sudah bergabung. Kang Anton tadi bertanya terkait solusi atau edukasi dari petrokimia untuk petani milenial juga sudah terjawab tadi ya. Untuk uji tanah juga sudah terjawab. Kemudian juga ada Api Padi Kadu Gede. Apakah pemupukan berlebihan juga berpengaruh? Tadi berpengaruh jadi residu gitu ya Kang ya. Kemudian juga ada Nia di Ciamis tadi sudah terjawab ya untuk pupuk hidroponik. Semoga nanti ada terobosan terbaru dari petrokimia. Kemudian juga untuk Febri juga terima kasih untuk yang tadi bertanya harga di tiap daerah ya sudah terjawab. Kemudian juga Kang Dadi terkait terobosan produk terbaru juga sudah terjawab tadi di awal sekali ya. Kemudian ini ya faktor yang membuat pupuk tidak maksimal nih. Mungkin bisa ditambahin sedikit lagi nih Kang, bagaimana nih apa yang membuat pupuk tidak maksimal? Apakah dari salah mencampurnya atau seperti apa sih Kang? Oke, terkait pupuk tidak maksimal, memang pupuk itu bisa diaplikasikan apabila kondisi tanahnya itu dia netral Hmm. pH-nya. Jadi kalau misalkan kita mupuk itu dalam kondisi tanah kita lagi, contohlah asam tadi, Mm-mm. itu sebanyak apapun pupuk yang kita berikan, penyerapannya itu tidak akan sempurna, tidak akan Oke. maksimal. Karena Mm. kalau bicara kita ibaratkan sebagai manusia, manusia itu kalau lagi sakit dikasih makan sate kambing enak nggak, Kang? Oh, hambar-hambar aja ya Kang ya? Kayaknya malah bahkan rasanya pahit, Kang. Iya, Heeh, betul betul. rasanya pahit. Nah, makanya tapi kalau tubuh kita lagi sehat dikasih makan warteg pasti enak ya. Iya, enak banget. Enak. Mm-mm. Nah, begitu juga dengan tanah tadi. Kalau tanah itu sakit dikasih pupuk sebanyak apapun tidak akan sempurna penyerapannya. Sehingga yang harus kita benahi dulu adalah si tanah tersebut gitu. Oke, aku kira yang dibenahi itu kita ke warteg dulu yuk. Nasi Padang kayaknya enak deh. Nasi Padang enak ya. Oke. Satu lagi nih Kak, mungkin yang belum ditanyakan. Bagaimana nih untuk teman-teman atau para pendengar yang pengen menghubungi atau mendapatkan informasi lebih lanjut terkait produk PT Petrokimia Gresik? Apakah ada kontak person yang bisa dihubungi secara langsung, secara personal gitu nih Kak? Oke,
bagi teman-teman bapak-bapak para petani kita yang pengen atau belum mendapatkan layanan dari kami mobil uji tanah baik dari PT Petrokimia Gresik, bisa menghubungi pusat layanan pelanggan di Pupuk Indonesia, SMS atau WA di 081 199 18001. Nah, saya ulangi lagi 0811 9918 001, atau bisa menghubungi kami langsung bisa di nomor WA 085 867 202 373. Boleh sekali lagi disebutin Oke, lagi ya. saya sebutin sekali lagi barangkali ada yang kelewatan tadi. Betul. 085 861 202 Iya. 373. 373. Maaf, Baik. 085 867 867 ya, Baik. 867. 085 867 202 373. Gitu ya. Oke. Dan juga tadi ada nomor WhatsApp satu lagi ya, 0811 9918 001. Anda bisa langsung juga mungkin bertanya-tanya ya terkait produk dari PT Petrokimia Gresik. Ada satu pertanyaan yang tertinggal nih Kang, mungkin ini penasaran aja nih dari Kang Opik. Komoditi tanaman apa yang sekarang menjadi primadona petani di Indonesia yang mendapat dukungan dari Petrokimia Gresik katanya? Waduh. Mau nanam itu kayaknya nantinya. Iya, iya. Bocoran aja lah, Kalau bocoran sedikit ya. Tanaman yang itu sebenarnya Lagi primadona banget sekarang tuh apa sih Kang? primadona. Kalau primadona sebenarnya semuanya primadona sih, Kang. Ada contoh lah, katakanlah ada anggur. Sekarang mungkin bisa nanam anggur di belakang belakang rumah. rumah, betul. Iya, terus bisa ada, kalau di sini kan mungkin mayoritas ubi jalar ya. Kopi juga masuk. Namun sebenarnya semuanya lah, Semuanya ya. iya, Semuanya berpotensi. iya menjadi berpotensi. primadona. Contohnya ya kayak padi, jagung, kedelai, cabe, tomat, kakao, dan bawang merah, bawang putih. Itu yang masuk ke dalam komoditas-komoditas yang memang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang tiap hari ketemu di pasar itu kayaknya ya. Betul. Yang dicari sama ibu-ibu rumah tangga. Iya, ngomong-ngomong anggur, Megaswara juga lagi nanam anggur loh di belakang. Ada 6 pohon kita udah nanam. Oh, siap. Barangkali nanti mau lihat-lihat ya. Boleh. Kalau ada yang udah matang boleh dicicipi. Iya. Nanti kalau kesini lagi udah matang mungkin ya. Boleh. Oke, Kang, kita sudah berada di penghujung acara karena memang waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Nanti semoga masih ada perbincangan berikutnya ya di lain kesempatan. Tapi sekarang kita kasih kesempatan dulu nih untuk kedua narasumber kita ya, Mani Megaswara, untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu dari Kang Muhammad Hidayat atau mungkin dari Kang Muklis Hizbullah dulu. Silakan Kang. Oke, dari saya mungkin closing statement-nya, kita itu setiap hari butuh makan. Dan siapapun itu butuh makan. Maka dari itu bidang yang memang dibutuhkan sampai kita tutup usia ya tetap bidang pertanian. Semua orang pasti butuh makan. Itu statement dari saya. Baik, perbanyak makan gitu ya. Hidup makan. Bangga Kang, dilanjut. Ya, mungkin kalau dari saya terkait Petrokimia Gresik sendiri. Nah, kalau Petrokimia Gresik sendiri memang sudah tidak diragukan lagi kalau untuk urusan pupuk nih, Mas. Betul. Kita sudah 51 tahun berkecimpung di dunia perpupukan nasional, bahkan Petrokimia Gresik sendiri itu adalah suatu perusahaan yang memiliki produk terlengkap nih, Mas, di se-Asia Tenggara malah nih. Wah, Masya Allah ya. Ya, jadi memang untuk masalah pupuk dan segala macam kualitas dan macamnya sudah tidak diragukan lagi terkait Petrokimia Gresik sendiri. Nah, ini mungkin sedikit pesan nih. Tadi ada yang pertanyaan terkait kaum milenial nih. Nah, untuk kaum milenial sendiri, kita jangan takutlah untuk terjun di dunia pertanian, karena setiap hari ini dunia pertanian tidak ada matinya nih. Betul. Tidak ada berhentinya, tidak ada stop. Karena kalau kita petaninya sudah tidak nanam, sudah males nanam nih, pasti ya
otomatis nanti bumi gonjang-ganjing nih Kang. Iya. Bumi gonjang-ganjing. Orang-orang butuh makan dan segala macam. Nah, jadi memang dunia pertanian ini akan selalu abadi lah, bisa saya bilang selalu berkontinu dari masa ke masa. Nah, untuk dari kami selaku agronomis mobil uji tanah, terkait pelayanan uji tanahnya sendiri, kita siap untuk melayani para petani di setiap wilayah, bahkan pelosok di wilayah Kuningan nih Kang. Kita siap untuk mendatangi petani, untuk menguji tanahnya, untuk mengedukasi petani. Kita dengarkan curhat para petani, keluhannya apa, dan kita nanti cari solusinya bareng-bareng di lapangan. Gitu Betul. Kang. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Muhammad Hidayat juga Kang Muklis Hizbullah ya untuk perbincangan kita sore hari ini. Seru banget ya, dan yang bertanya juga terima kasih banyak loh, ini banyak sekali. Nanti kita bakal pilih ya untuk beberapa orang yang bakal mendapatkan hadiah sesuai dengan janji kami bahwasanya akan ada 6 orang yang terpilih ya untuk mendapatkan e-wallet atau pulsanya. Jadi Anda jangan sampai mematikan handphone Anda, nanti bakal kita hubungi ya untuk dipilih 6 orang terpilih dengan pertanyaan terbaik pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber dari PT Petrokimia Gresik, ada Kang Muhammad Hidayat juga Kang Muklis Hizbullah ya. Selamat bertugas kembali, semangat terus, dan tentunya semoga sehat selalu dan juga lancar aktivitasnya ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian Mega Suara program Talkshow spesial bersama dengan PT Petrokimia Gresik, solusi memakmurkan negeri. Semangat terus untuk Anda, khususnya para petani ya yang sudah menyimak sore hari ini. Kita ketemu lagi di program Talkshow berikutnya. Rio Dirgantara pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmias. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya.